Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem disebut telah melakukan pembicaraan pengadaan Chromebook sebelum dirinya dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Setelah sebelumnya mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri sejak 19 Juni lalu, Kejagung akhirnya menetapkan Nadiem sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejagung menyebut ada 1,2 juta unit laptop tidak bisa digunakan efektif. Akibatnya, kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan 3 kali di Kejaksaan Agung. Dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Pengadaan laptop berbasis Chromebook itu merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan besutan Nadiem pada periode 2019-2022. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Kejagung menyebut bahwa Nadiem membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team bersama keempat tersangka pengadaan laptop lainnya. Saat itu, Nadiem membicarakan pengadaan Chromebook beberapa bulan sebelum dirinya dilantik sebagai Mendikbudristek. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim merencanakan pengadaan Chromebook sebelum dirinya dilantik. Kemana kemungkinan tindak pidana korupsi ini mengalir? Sudah bersama kami pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak Nadila. Prof. Hipnu, langsung saja, apa pendapat Anda soal penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kemarin? Ya, kita sangat prihatin, Mbak, karena ini adalah lembaga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi itu yang menjunjung kejujuran, yang menjunjung integritas. Oleh karena itu, dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Nadiem, ini tampaknya menampar pendidikan korupsi di SD, SMP, SMA, apapun perguruan tinggi. Karena ini sebagai ujung dari suatu kementerian pendidikan Ristek. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sebagai bentuk dugaan terkait dengan pengadaan Chromebook, ini suatu yang sangat disayangkan. Tapi ingat, Mbak, kalau saya ini harus objektif bahwa dugaan tersebut adalah pada waktu COVID-19. Di mana di sana diadakan asas Pak Presiden Jokowi mengatakan solus supreme lex exto. Kesejahteraan, kebahagiaan hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, program digitalisasi yang dilakukan oleh Pak Menteri Nadiem waktu itu dalam rangka untuk menopang pendidikan yang COVID, sehingga diadakan adanya suatu digitalisasi laptop Chromebook. Nah, permasalahannya, kalau kita melihat perkembangan yang terjadi, tampaknya ada aturan-aturan
mekanisme yang dilanggar dalam pengadaan laptop tersebut. Contoh misalkan yang kita dengar tadi dari Direktur Dikdik tadi, adanya terkait dengan pengadaan yang tidak mengetahui mekanisme. Nah, ini mekanisme. Mekanisme apa? Yang biasanya terjadi adalah pejabat pengadaan. Pertanyaannya, kenapa pengadaan tidak terjadi tersangka? Justru yang jadi tersangka malah sekarang menteri dan direktur PAUD, direktur SD, dan direktur SMP. Ini suatu luar biasa. Apakah pada waktu itu tidak menggunakan sistem sebagai pengadaan yang terjadi? Apakah pada waktu tidak ada perencanaan yang terjadi? Nah, ini yang saya kira nanti harus dikupas di dalam suatu pembuktian di dalam suatu persidangan nanti, Mbak. Oke, Prof. Hipnu. Kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem mengelak dan menyatakan bahwa kebenaran ini akan terungkap. Bagaimana menurut Anda tanggapan Nadiem ini? Ya, betul. Kebenaran akan terungkap. Memang kalau kita melihat sebagai bentuk keterangan dalam suatu pembuktian di persidangan, namanya keterangan tersangka itu untuk dirinya sendiri. Keterangan tersangka itu hanya untuk diri sendiri, asas yang menyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Tapi ini penting. Artinya begini, Mbak. Artinya dalam pengadaan ini tampaknya ada relasi kuasa. Kalau kita melihat sosok Nadiem, itu sosok anak muda, sosok yang tadi jujur, orang kaya, pintar dan sebagainya. Kayaknya agak tidak mungkin. Oleh karena itu saya nyatakan di sini, harusnya nanti Pak Nadiem harus juga membuka diri bahwa relasi kuasa yang terjadi di atasnya, siapa yang memberikan pengaruh pengadaan terhadap Chromebook tersebut. Yang karena dalam hal pengadaan ini, kalau nggak salah di Litbang nyatakan tidak baik, sehingga harus dialihkan kan itu. Tapi kenapa sampai melakukan suatu dalam petik melanggar aturan? Siapa di atas Pak Nadiem, siapa yang memberikan suatu pengaruh, siapa yang memberikan anjuran? Ini suatu yang luar biasa. Karena kalau kita Nadiem Pak Nadiem berarti kan Pak Nadiem nggak salah, tapi implementasinya salah dalam implementasi. Nah, ini Mbak, saya kira nanti harus berkembang sampai sana. Pak Nadiem jangan jadikan bemper, tapi harus membuka terhadap pengaruh-pengaruh di atas yang terhadap kasus ini. Oke, Prof. Artinya ada nama-nama lain ya, Prof, yang mungkin terlibat dalam kasus pengadaan laptop ini? Ya. Kalau terhadap nama-nama lain, pertama kemarin kalau kita melihat pengungkapan kasus ini Kejaksaan Agung luar biasa. Artinya disasar dari yang kecil. Oh, direktur SD, direktur SMP, kemudian stafnya dan sebagainya. Baru staf ini paling tidak kan menyangkut bahwa ini adalah anjuran dari Pak Nadiem. Kan gitu kan. Pak Nadiem yang memerintahkan kan melihat kalau berbagai kasus yang dicerahkan dari penerangan kejaksaan itu sudah demikian rigid perannya. Lah, pertanyaannya, Pak Nadiem berani menabrak aturan, berani memberikan perintah itu. Pak Nadiem diperintah siapa? Oleh siapa? Pengaruh siapa? Ini yang saya kira harus dibuka. Makanya kalimat kejujuran itu saya kira betul bahwa Pak Nadiem jangan-jangan hanya sebagai alat ketika itu karena pengadaan yang terjadi. Karena ini gini Mbak, pada waktu COVID-19, saya kan dosen ya. Saya pernah penelitian dan kita seminarkan. Jadi judul saya begini. Pemeriksaan kaitannya dengan korupsi di era COVID. Ternyata korupsi di era COVID itu sama banyaknya di era sama tidak COVID. Hanya objeknya yang berubah. Contoh misalnya yang kita catat kemarin, bantuan bansos kena, kemudian bantuan e-market kena, kemudian bantuan alkes kena. Lah ini bantuan terhadap laptop. Ini suatu sistem yang gimana kita harus mempelajarinya. Karena tampaknya mungkin ini yang penasihat hukum menjadi kunci adalah ketika itu Presiden mengatakan solus suprema lex exto. Jadi kemanusiaan, kebahagiaan, ketertiban hukum yang tertinggi. Jadi seolah menabrak. Lah, kuncinya kalau waktu itu kita seminar diadakan, kecuali negara dalam keadaan menyatakan krisis ekonomi, itu baru semua ditabrak boleh. Tapi ketika Presiden pada waktu itu tidak menyatakan seperti itu, ya kembali pada aturan norma yang ditentukan dalam undang-undang. Baik. Begitu, Mbak. Prof. Hipnu, dari analisa Anda, apakah karena ada relasi kuasa itu yang membuat akhirnya seorang Nadiem Makarim ini berani untuk mendobrak kebijakan yang ada? Tampaknya seperti itu. Pak Nadiem. Karena gini Mbak, kita contohkan ini agak belakang. Saya pernah di birokrasi ya, pemilihan rektor Mbak. Ketika itu beberapa perguruan tinggi sudah ditentukan Pak Nadiem misalkan
A yang jadi dan sebagainya. Tapi detik-detik terakhir Pak Nadiem agak menjadikan apa ya, bahasa Jawanya gleor karena ada telepon yang lain, karena ada keinginan yang lain. Di sini saya kira saya sebagai orang perguruan tinggi yang pada waktu di birokrasi, oh ini Pak Nadiem itu tidak kuat kepribadian, tidak kuat menahan dugaan, tidak kuat menahan benturan dan sebagainya. Karena pada waktu banyak sekali pada A sudah ditentukan Pak Nadiem, harinya berubah. Nah ini demikian juga, saya kira kondisi ini menjadikan bahwa pada saat itu udah Pak Nadiem, ini aja, Romo aja, nggak apa-apa, aturan terjadi, bisa juga terjadi seperti itu. Makanya kalau tadi katakan Pak Nadiem nanti akan dinilai, saya kira Pak Nadiem inilah kuncinya. Kenapa jadi seperti ini, sehingga Pak Nadiem sampai dikatakan harus bertanggung jawab atas kasus yang bersangkutan. Oke Prof. Hipnu, ini dari kabar yang terkuak adalah bahwa Nadiem Makarim ini sebelumnya memang sudah melakukan perencanaan sebelum ia dilantik menjadi menteri. Dari analisa Anda, bagaimana seorang menteri Nadiem Makarim bisa melakukan hal demikian? Ya, artinya kan memang sebelumnya sudah ada perencanaan siapa pejabat yang menentukan. Kan gitu kan. Sudah ditentukan bahwa, Pak Nadiem suatu saat kok jadi menteri. Jadi sebelum jadi menteri sudah ada persiapan. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang menjanjikan pada waktu itu Pak Nadiem menjadi menteri? Nah, ini saya kira relasi kuasa ke atas, ini yang belum terbuka. Kalau relasi kuasa ke bawah, kepada direktur PAUD, direktur SD, direktur sudah terbuka. Tapi relasi ke atas, ini yang saya kira menjadikan bahwa sebagai sinyal bahwa Pak Nadiem itu tidak sendiri, itu adalah sebelum jadi menteri sudah ada perencanaan. Berarti ada suatu pengharapan ke depan Pak Nadiem jadi menteri. Sekarang pertanyaan, siapa yang memberikan Pak Nadiem jadi menteri? Nah, ini saya kira yang nanti menjadikan kunci untuk membuka kotak Pandora yang lebar bahwa ini perkara ini bisa kemana-mana gitu loh. Oke Prof. Hipnu, setelah Nadiem Makarim kemarin telah ditetapkan menjadi tersangka, kemana kemungkinan aliran tindak pidana korupsi ini akan ditelusuri? Apakah pihak-pihak yang memang sebelumnya belum terkuak ataupun belum ditetapkan sebagai tersangka itu akan dimungkinkan keluar dalam kasus ini? Dalam suatu pembuktian kan dalam rangka mencari kebenaran material. Kebenaran material itu adalah kebenaran sebenarnya. Oleh karena itu, kita nanti saya kira PPATK juga akan melihat bahwa ketika melakukan suatu pelanggaran kaitannya pengadaan Chromebook, duit itu larinya kemana? Apakah hanya kepada tokoh orang-orang yang sudah ditentukan? Apakah pada lari ke orang tertentu? Apakah kepada kelompok tertentu? Ini saya kira harus juga dijelaskan nanti. Makanya dalam hal seperti ini, dalam pengungkapan perkara, Mbak, kemarin yang dikunci itu adalah direktur-direktur akan membuka bahwa ini adalah perintah Pak Nadiem. Lah, sekarang dalam pembukaan ini, pemeriksaan Pak Nadiem di dalam suatu persidangan ini harus membuka diri juga bahwa Pak Nadiem itu tidak sendiri, ada relasi kuasa di atasnya yang melakukan bahwa terpaksa melakukan pelanggaran Chromebook itu ada seperti itu. Karena kalau kita lihat Mbak, nggak mungkin dalam suatu pengadaan perguruan tinggi tanpa biro perencanaan, tanpa biro pengadaan. Itu kalau kita lihat press release Kejagung itu kan seolah menteri, kemudian pada direktur-direktur. Lah, sistem pengadaan ini seolah-olah diterjang tanpa ada suatu sistem yang ada. Apakah seperti itu pengadaan dengan 1,9 triliun? Ini jadi problem besar. Apakah itu suatu pengadaan yang dilakukan di pemerintah Indonesia ini? Perpresnya jelas, perpres pengadaan jelas. Itu harus rigid, Mbak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu saya kira nanti PPATK harus memberikan suatu support data, informasi data, dana 19 kerugian yang ditimbulkan itu larinya kemana? Kalau memang ada cashback-nya kemana? Kado alihkan keuntungannya kemana? Ini saya kira yang harus menjadikan suatu kebenaran yang betul-betul objektif. Baik, kita akan ikuti bagaimana jalannya kasus ini. Dan Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali.